Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Mundo Deportivo, Bastoni telah putuskan pilih Barcelona. Saga transfer Alessandro Bastoni semakin menarik untuk diikuti. Bek andalan Inter Milan itu dikabarkan telah mengambil sikap tegas, hanya ingin bergabung dengan Barcelona jika harus meninggalkan Nerazzurri. Menurut laporan media Spanyol, Mundo Deportivo, Bastoni bahkan menolak berbagai tawaran dari klub-klub Liga Inggris, termasuk minat serius dari Liverpool. Bastoni disebut telah mengirim pesan jelas kepada agennya, jika tidak bisa bergabung dengan Barcelona, maka ia akan tetap bertahan di Inter Milan. Keputusan ini menunjukkan betapa kuatnya ketertarikan sang pemain terhadap proyek Blaugrana. Ia bahkan menutup pintu bagi klub-klub Inggris yang sebelumnya siap memberikan tawaran menggiurkan. Langkah ini sekaligus mempertegas bahwa masa depan Bastoni kini hanya memiliki dua arah, bertahan di Inter atau hijrah ke Camp Nou. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Bastoni dan Barcelona telah mencapai kesepakatan dasar. Namun, transfer ini masih menunggu lampu hijau dari pelatih Hansi Flick. Flick dijadwalkan akan berdiskusi dengan Direktur Olahraga klub, Deco terkait perencanaan skuad musim depan. Hasil pertemuan ini akan sangat menentukan apakah transfer Bastoni benar-benar terwujud. Inter versus Como, statistik 30 musim terakhir jadi bukti dominasi Nerazzurri di Coppa Italia. Inter Milan bersiap menghadapi laga krusial melawan Como, dalam leg kedua semifinal Coppa Italia. Duel panas ini akan digelar di San Siro pada Rabu, tanggal 22 April tahun 2026, setelah pertemuan pertama di Stadion Sinigaglia berakhir tanpa gol. Pertandingan ini bukan sekadar perebutan tiket final, tetapi juga menjadi panggung pembuktian dominasi Inter di kompetisi domestik Italia, khususnya Coppa Italia. Hasil imbang di leg pertama membuat kedua tim berada di posisi yang sama kuat. Tidak adanya aturan gol tandang menambah tensi pertandingan. Artinya siapapun yang menang di San Siro akan langsung melaju ke final. Jika kembali berakhir imbang, laga akan dilanjutkan ke babak tambahan hingga adu penalti. Pemenang dari duel ini akan menghadapi salah satu dari Atalanta atau Lazio di partai puncak. Ada satu fakta menarik yang mempertegas status Inter sebagai kekuatan besar di Coppa Italia. Dalam 30 musim terakhir, Inter menjadi tim dengan jumlah semifinal terbanyak, mencapai 19 kali. Ini menunjukkan konsistensi luar biasa Nerazzurri dalam menjaga performa di kompetisi ini. Transfer Ederson ke Atletico Madrid, Inter terus pantau. Saga transfer gelandang Atalanta, Ederson memasuki babak baru. Setelah sempat terlihat mulus, negosiasi antara Atalanta dan Atletico Madrid kini mengalami hambatan serius. Menurut laporan pakar transfer ternama Fabrizio Romano, pembicaraan antara kedua klub melambat drastis akibat perbedaan valuasi yang cukup signifikan. Atletico Madrid sebenarnya sudah mencapai kesepakatan personal dengan Ederson sejak awal tahun, bahkan, sang pemain dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke Spanyol. Namun, masalah utama terletak pada harga transfer. Menurut Romano, Atalanta memasang banderol sekitar 45 juta euro yang mungkin bisa turun ke 40 juta euro, sementara Atletico berharap bisa menyelesaikan kesepakatan di kisaran 30 juta euro plus bonus. Perbedaan ini membuat proses negosiasi menjadi rumit dan belum menemukan titik temu hingga saat ini. Hal ini membuat peluang Inter untuk masuk dalam perburuan masih terbuka, namun belum menjadi prioritas utama. Kesempatan emas, Josep Martinez dipercaya lagi starter di laga Inter versus Como. Inter Milan bersiap menghadapi Como di leg kedua semifinal Coppa Italia, pada Rabu pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadio Giuseppe Meazza. Namun, sorotan utama jelang pertandingan ini bukan hanya soal tiket final, melainkan keputusan penting di bawah mistar gawang Nerazzurri. Menurut Linterista, kiper asal Spanyol, Josep Martinez diprediksi kembali dipercaya sebagai starter oleh pelatih Christian Chivu.
Jika benar, ini akan menjadi penampilan beruntun bagi Martinez di dua kompetisi berbeda, sebuah sinyal kuat tentang perubahan strategi Inter Milan. Martinez sebelumnya tampil sebagai starter saat Inter menang 3-0 kontra Cagliari di pekan ke-33 Serie A, sebuah laga penting yang bukan sekadar rotasi pemain. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Cifu mulai menaruh kepercayaan penuh pada mantan kiper Valencia itu. Kini, dengan laga kontra Como yang menentukan nasib di Coppa Italia, Martinez kembali diberi kesempatan emas. Inter siapkan kontrak baru hingga 2030 untuk Di Marco, hadiah musim luar biasa. Inter Milan bergerak cepat mengamankan masa depan salah satu bintang utamanya, bek sayap andalan timnas Italia. Federico Di Marco dikabarkan selangkah lagi menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun yang akan mengikatnya hingga 2030. Langkah ini menjadi bentuk apresiasi atas performa luar biasa Di Marco sepanjang musim, sekaligus sinyal kuat bahwa Inter ingin membangun fondasi jangka panjang dengan pemain inti mereka. Tak berlebihan jika menyebut musim ini sebagai puncak karir Di Marco sejauh ini. Dalam laga melawan Cagliari, ia mencatatkan asis ke-16 musim ini, menyamai rekor asis terbanyak dalam satu musim Serie A yang sebelumnya dipegang oleh Papu Gomez bersama Atalanta pada musim 2019. Catatan tersebut menempatkan Di Marco sebagai salah satu kreator terbaik dalam sejarah modern Serie A, bahkan disebut-sebut sebagai yang paling produktif sejak musim ini. Kemampuannya dalam mengirim umpan silang akurat, visi bermain yang tajam, serta kontribusi di fase menyerang menjadikannya senjata utama Inter dari sisi kiri lapangan. Bagi Inter, memperpanjang kontrak Di Marco bukan sekadar keputusan teknis, tetapi juga strategis. Sebagai pemain binaan akademi dan tifosi sejati, Di Marco merepresentasikan identitas klub. Pujian Cifu untuk Palestra, kian panaskan rumor transfer ke Inter Milan. Rumor transfer Marco Palestra ke Inter Milan kian menguat setelah pelatih Christian Cifu tertangkap kamera memberikan pujian langsung kepada Marco Palestra. Momen menarik terjadi setelah laga Inter versus Cagliari di pekan ke-33 Serie A. Dalam rekaman yang beredar, Cifu terlihat berbicara dengan Palestra. Menurut Gazzetta dello Sport, meski hanya 2 kata, "Kamu hebat." Respon tersebut langsung memicu spekulasi. Palestra bahkan terlihat membalas dengan ucapan "terima kasih", menandakan adanya interaksi positif antara pemain dan pelatih. Meski bukan janji transfer, gestur ini cukup untuk menyalakan rumor bahwa Inter benar-benar tertarik pada sang pemain muda. Ketertarikan Inter terhadap Palestra bukan tanpa alasan. Klub tengah menghadapi fase transisi besar di lini belakang. Beberapa pemain senior seperti Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij berada di penghujung kontrak. Sementara itu, masa depan Alessandro Bastoni juga mulai dikaitkan dengan Barcelona. Sempat ingin dijual, kini Thuram bakal disodori kontrak baru. Inter Milan dikabarkan siap melakukan segala cara untuk mempertahankan Marcus Thuram dengan kontrak baru, setelah sempat dikaitkan dengan potensi penjualan. Perubahan sikap ini bukan tanpa alasan. Performa luar biasa Thuram dalam beberapa pekan terakhir telah membungkam semua spekulasi transfer, dan mengubah arah kebijakan klub secara drastis. Dalam momen krusial musim ini, Thuram tampil sebagai pembeda. 4 gol yang ia cetak dalam laga melawan AS Roma, Como, dan Cagliari menjadi bukti nyata kontribusinya. Lebih dari sekadar angka, Thuram menunjukkan mentalitas pemimpin saat tim membutuhkannya. Ia mampu memikul beban serangan Inter ketika Lautaro Martinez harus menepi akibat cedera. Penampilan impresif ini membuat manajemen Inter sadar, Thuram bukan pemain yang bisa digantikan dengan mudah. Inter Milan bersaing dapatkan Valincic, agen, semua raksasa Italia menginginkannya. Agen Maurice Valincic, Adrian Aliaj mengungkapkan fakta bahwa hampir semua klub besar Serie A kini mengincar kliennya tersebut, termasuk Inter Milan. Meski sempat meredup setelah mendatangkan Leon Jakirovic pada Januari lalu, ketertarikan Inter terhadap Valincic belum sepenuhnya hilang.
Situasi di sektor bek kanan membuat Nerazzurri tetap aktif di pasar. Masa depan Denzel Dumfries masih belum pasti, sehingga membuka peluang bagi pemain baru untuk masuk. Nama Marco Palestra memang menjadi target utama, tetapi banderol 40 juta euro dinilai terlalu tinggi. Karena itu, Valincic muncul sebagai alternatif yang lebih realistis. Inter bukan satu-satunya peminat, sejumlah klub besar Italia juga ikut dalam perburuan, seperti AC Milan, Napoli, Lazio, AS Roma, hingga Bologna. Agen Valincic, Adrian Aliaj, bahkan secara terbuka menyebut bahwa semua raksasa Italia telah memantau kliennya dalam berbagai pertandingan.